Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang diberkati Tuhan, pada saat ini saya mengajak kita semua untuk melakukan eksposisi atau penguraian dari Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai ayat 32. Secara umum ini tentu menolong kita untuk terus merenungkan keagungan Yesus Kristus. Ketika di hari-hari ini, minggu-minggu ini kita ada di masa-masa kita merayakan, mengingat peristiwa agung Yesus Kristus, kesengsaraannya. Jadi ini bagian Alkitab akan sangat menolong kita untuk terus memperlengkapi kita, memberikan pemahaman-pemahaman kepada kita yang lebih tajam, lebih dalam tentang keagungan Kristus secara khusus ketika dia mengalami masa-masa penderitaan. Tapi juga secara khusus saya maksudkan ini untuk kiranya boleh menolong beberapa teman, mungkin Penatua Syamas secara khusus di Gemim atau anggota sidi jemaat yang akan memimpin ibadah di minggu yang akan datang. Karena ini memang perenungan Gemim di minggu sengsara yang ke-6 mulai besok sampai hari Sabtu. Nah, sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna, Bapa yang penuh kasih. Tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu yang suci, dan tolonglah kami untuk hidup menurut pengertian-pengertian yang benar tentang firman-Mu yang suci. Ampuni dosa kami Bapa, dengarkan doa kami dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, saya akan baca dari Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai ayat 32. Sekali lagi Injil Lukas 23 ayat 26 sampai 32 ditulis begini. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunlah kami. Sebab, jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kira kita sudah sangat sering membaca bagian ini, tapi saya mengingatkan lagi. Jadi, setelah melalui proses pengadilan yang paling tidak adil, melalui proses persidangan yang sangat tidak manusiawi, melalui proses pengadilan yang paling tidak beradab, yang pengadilan itu kita semua tahu adalah hasil konspirasi antara dua kekuatan besar, yaitu kekuatan agama dan kekuatan politik pada waktu itu. Maka sudah final, Yesus akhirnya dijatuhi hukuman mati dengan cara disalib. Di sini saudara, teman-teman, kita boleh merenungkan betapa sangat menakutkan dan betapa sangat mengerikan kalau pemimpin-pemimpin agama dan pemimpin-pemimpin politik itu sudah bersatu untuk melakukan suatu kejahatan. Apalagi kemudian dalam kisah ini yang kita baca, keputusan dari pengadilan yang adalah hasil konspirasi jahat antara pemimpin agama dan pemimpin politik pada waktu itu, kemudian didukung oleh kekuatan militer.
Kekuatan mana lagi yang akan menandingi kekuatan ini? Kekuatan agama, pemimpin agama dan pemimpin politik telah bermufakat untuk melakukan suatu kejahatan dan kemudian didukung, dieksekusi oleh pemimpin-pemimpin dan bahkan oleh militer. Nah, tentu kita sangat berharap bahwa pemimpin agama dan pemimpin politik itu akan sangat baik kalau mereka bersatu untuk suatu kebaikan. Tapi yang terjadi di sini justru memperlihatkan kepada kita bahwa ternyata pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin politik, betapa menakutkannya kalau mereka sudah bersatu, bahkan Yesus Kristus Anak Allah telah diputuskan untuk dihukum mati. Nah, setelah semua itu selesai, maka kita memperhatikan dalam Lukas pasal 23 ayat 26 sampai ayat 32 ini. Saya mengajak kita, mari kita belajar, ada hal-hal penting yang boleh kita pelajari dari bagian ini. Ayat 26 dikatakan begini. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Saudara-saudara, kalau kita bandingkan dengan misalnya Markus pasal 15 ayat 21. Markus 15 ayat 21 ditulis begini. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Nah, kalau kita perhatikan sekali lagi dalam Injil Markus 15, dikatakan di situ Simon dari Kirene. Kirene itu suatu daerah di Afrika Utara. Jadi sangat patut diduga berdasarkan pendapat para ahli, para peneliti, para penafsir bahwa Simon ini adalah orang Yahudi yang sudah tinggal di Kirene di Afrika Utara, dan pada saat itu dia datang di Yerusalem untuk merayakan Paskah. Tapi ada juga yang bilang mungkin maksudnya dari luar kota, maksudnya dia dari kebun, dari ladang, lalu dia masuk ke dalam kota. Tapi bagi saya, apapun itu, apapun tafsirannya, ada hal menarik yang dikatakan di Markus pasal 15 ayat 21, dikatakan Simon dari Kirene itu hanya lewat di tempat itu. Artinya, dia tidak sengaja, kata lewat, dia hanya lewat di situ. Dia tidak sengaja, dia tidak merencanakan datang di tempat itu. Dia tidak sengaja, tidak merencanakan untuk menyaksikan peristiwa itu. Lalu orang itu mereka paksa, dikatakan mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Sekali lagi, ayat ini memberi penegasan kepada kita bahwa Simon itu tidak bermaksud datang ke tempat itu. Dia hanya lewat, Injil Markus menulis, dia hanya lewat di tempat itu. Tapi tiba-tiba dia dikejutkan oleh tentara-tentara Romawi yang memaksa dia untuk memikul salib Yesus. Memang ada peraturan Romawi pada waktu itu, ada hukum Romawi pada waktu itu. Teman-teman tahu bahwa tentara Romawi itu berhak memerintah, berhak menyuruh siapa saja selama itu di daerah, di wilayah kekuasaan mereka. Maka tidak mengherankan kalau di sini tiba-tiba saja orang yang mereka tidak kenal itu, tentara Romawi paksa Simon itu untuk memikul salib Yesus. Jadi sekali lagi pasti Simon sangat dikejutkan. Dia sangat terkejut. Tapi ada komentar menarik yang saya suka, teman-teman, dari Matthew Henry. Matthew Henry bilang begini, kita jangan menganggap aneh jika salib menimpa kita secara tiba-tiba. Dan kita kemudian dikejutkan oleh salib itu. Salib memang merupakan beban yang mengganggu. Tapi Matthew Henry bilang, orang yang memikulnya, walau hanya beberapa menit saja, mendapat kehormatan
di mana namanya dicatat dalam kitab sucinya Tuhan. Ini Simon. Dia terkejut. Ini beban yang tidak enak, ini mengganggu, tapi ada pelajaran rohani yang boleh kita tarik dari situ bahwa orang-orang yang memikul salib, walau itu terjadi secara tiba-tiba dan mengejutkan, orang itu akhirnya mendapat kehormatan dari Tuhan. Namanya dicatat dalam kitab sucinya Tuhan. Indah bukan? Maka ini memberi pesan rohani kepada kita. Barang siapa mau memikul salib Yesus, barang siapa mau menderita karena iman di dalam Yesus Kristus, orang itu tidak akan pernah dilupakan oleh Allah. Amin. Tapi ada juga yang menarik dari Injil Markus pasal 15:21, dikatakan di sana, bukan hanya Simon yang dicatat namanya, tapi juga nama anak-anaknya, yaitu Alexander dan Rufus. Artinya apa? Ini bagi saya memberi pelajaran rohani bahwa orang-orang tua yang mau memikul salib Yesus Kristus, bukan hanya namanya yang diingat oleh Allah, bukan hanya namanya yang tidak akan dilupakan oleh Allah, bahkan anak-anaknya akan diingat oleh Allah untuk selama-lamanya. Betapa indah nama Simon, nama Alexander dan Rufus, kedua anaknya dicatat dalam buku sucinya Tuhan untuk dikenang sepanjang masa. Lepas dari konteks mereka dikejutkan dengan itu, tapi selalu ada pesan rohani dari kita. Maka saya selalu berulang-ulang mengatakan, mari kita orang tua terus belajar bahwa kehidupan kerohanian kita, kehidupan beriman kita akan selalu berdampak kepada kehidupan kerohanian anak-anak kita. Orang-orang tua yang hatinya dekat dengan Tuhan, sangat mungkin hati anak-anaknya juga dekat dengan Tuhan. Sangat mungkin bisa terjadi sebaliknya. Orang-orang tua yang hatinya jauh dari Tuhan, memungkinkan hati anak-anak juga jauh dari Tuhan. Tidak selalu seperti itu, tapi ini prinsip umum. Sekali lagi saya katakan, orang-orang tua yang mau setia beriman kepada Yesus Kristus, yang mau memikul salib, yang bersedia menderita karena iman, Tuhan tidak akan melupakan dia. Bahkan Tuhan tidak akan melupakan anak-anaknya. Amin. Nah, ini hal-hal yang boleh kita pelajari dari bagian itu. Nah, lalu selain komentar dari Matthew Henry tadi, ada komentar menarik yang saya suka dari Charles Spurgeon tentang bagian ini. Charles Spurgeon memberi komentar begini. Simon dari Kirene memikul salib Yesus karena Simon Petrus sudah tidak ada. Padahal kalau kita secara khusus teman-teman warga Gemim merenungkan minggu lalu, bagaimana Simon Petrus yang sampai berkata kepada Yesus, aku bersedia mati karena engkau. Tapi Charles Spurgeon bilang, Simon dari Kirene memikul salib Yesus karena Simon Petrus sudah tidak ada. Di mana Simon Petrus? Simon yang lain sudah menggantikan posisimu. Simon Petrus, di mana engkau? Seorang Simon Petrus sudah tidak ada, dan karena itu Simon yang lain menggantikan posisinya. Ini perlu kita renungkan. Kemudian Charles Spurgeon bilang, ini memberi pelajaran berharga bagi pelayan-pelayan Tuhan, bahwa kadang-kadang pelayan-pelayan Tuhan justru mundur pada saat mereka diharapkan maju. Dan akhirnya Tuhan pada saat itu menempatkan pelayan-pelayan yang lain. Nah, andai kata kita pernah mengalami itu, biarlah ini menjadi teguran bagi kita untuk terus membaharui kehidupan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada kalimat terakhir di ayat 26 dikatakan begini. Supaya dipikulnya salib mengikuti Yesus. Memikul salib dan mengikuti Yesus. Saya yakin
dan saya membaca dari komentar beberapa penafsir bahwa kalimat terakhir di ayat 26 ini pasti memang secara sadar dipilih oleh Lukas untuk terus mengingatkan prinsip penting yang sudah ditulis sebelumnya, misalnya di Lukas pasal 9 ayat 23 dan Lukas 14 ayat 27. Saya baca untuk teman-teman. Lukas pasal 9 ayat 23 dikatakan begini. Katanya kepada mereka, maksudnya kata Yesus, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya tiap hari dan mengikut aku. Lalu di pasal 14 ayat 27 Lukas dikatakan begini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, artinya kalimat ini terus-menerus dipakai oleh penulis Injil Lukas untuk mengingatkan satu prinsip penting bagi murid-murid Yesus. Bahwa barang siapa mau mengikut Yesus, ia harus terus memikul salib Yesus. Ia harus terus memikul salibnya. Salib selalu berarti penderitaan. Tapi penderitaan itu belum tentu salib. Saya katakan ulang karena kadang-kadang orang menyalahgunakan seolah-olah semua penderitaan itu salib. Salib itu penderitaan. Tapi penderitaan belum tentu salib. Kalau kita menderita karena iman, karena ketaatan, karena kesungguhan kita mentaati firman Tuhan, itu salib. Tapi kalau kita menderita karena dosa-dosa kita, karena kesengajaan kita berontak kepada Tuhan, itu tak mungkin disebut sebagai salib. Nah, jadi penulis Injil Lukas secara terus-menerus mengingatkan, ini prinsip penting, memikul salib dan mengikut Yesus. Nah, karena itu, teman-teman, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mimbar gereja harus tetap dijaga kemurniannya. Mimbar gereja tidak boleh hanya menjadi tempat di mana pemberitanya atau jemaat hanya mendengarkan berita-berita tentang kemakmuran, kesuksesan, kesehatan, kelimpahan, keuntungan, kemajuan, berkat. Mimbar tidak boleh hanya membicarakan hal-hal itu. Mimbar yang sejati harus dengan jujur menegur dosa, harus dengan sungguh-sungguh menuntut pertobatan, dan harus dengan terus-menerus mendorong jemaat untuk setia mengikuti Yesus. Bahkan kalau mungkin bersedia memikul resiko penderitaan karena kesetiaan mengikuti Yesus. Nah, ini harus terus diingatkan kepada kita. Sebab itu menjadi prinsip penting. Betapa banyak gereja yang tidak lagi berani menegur dosa. Gereja tidak lagi membicarakan tentang tuntutan pertobatan. Gereja tidak lagi mendesak orang untuk memikul salib. Jadi saya pernah berulang-ulang mengatakan memang di gereja akan selalu ada pertempuran antara teologi sukses, teologi kemakmuran, dan teologi salib. Ada pengajarnya dan ada pendukungnya. Ini akan terus terjadi sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita perhatikan ayat 27. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, di ayat 27 ini dikatakan sejumlah besar orang mengikuti dia. Kita boleh dengan jelas membayangkan bahwa pada peristiwa itu boleh dibagi dua kelompok orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Ada kelompok yang ada pihak yang memang mengikuti dia karena mereka memang sangat membenci dia, mereka memang memusuhi dia, dan mereka memang sangat berhasrat untuk melihat bagaimana akhir hidupnya. Mereka memang musuh-musuh Yesus, mereka memang membenci dia, mereka memang sangat menginginkan kematiannya. Tapi mereka terus mengikuti. Nah, mungkin orang-orang ini yang bolehlah kita sebut sebagai senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, senang melihat orang lain menderita. Tapi juga ada kelompok kedua, yaitu yang dikatakan di sini, antara lain
perempuan-perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Jadi kelompok kedua yaitu kelompok yang saya sebut kelompok ini tidak membenci Yesus, tapi juga bukan muridnya. Tidak beriman kepada dia, tapi juga tidak memusuhinya. Jadi bukan murid, tapi juga tidak membenci. Mereka tidak beriman kepada dia, tapi mereka juga tidak membencinya. Artinya memberitahu kita bahwa tidak semua orang Yahudi itu membenci Yesus, tidak semua orang Yahudi itu setuju dengan penyaliban Yesus. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, di antaranya dikatakan di sini ada perempuan-perempuan yang Yerusalem yang menangisi dan meratapi dia. Mereka bersimpati dengan Yesus, sekalipun saya katakan tadi, mereka bukan muridnya. Bukankah teman-teman fakta ini ada sampai hari ini? Orang-orang yang bersimpati dengan Yesus, suka dengan ajaran-ajarannya, tetapi tidak beriman kepada dia. Hati-hatilah jangan kita menjadi orang-orang yang pada kelompok itu. Sekedar menjadi simpatisan Yesus, tapi bukan murid yang sejati. Nah, di sini dikatakan perempuan-perempuan itu menangisi dan meratapi Yesus. Jadi, ini tangisan apa? Mereka menangisi Yesus, mereka meratapi Yesus. Ini tentu harus kita pahami, ini sekedar reaksi psikologi biasa dari orang yang memiliki hati yang lembut ketika melihat orang lain menderita, ketika melihat ada orang baik, katakanlah seperti itu. Mungkin mereka pernah mendengar ajaran Yesus. Mungkin mereka pernah melihat kebaikan hatinya. Bahkan mungkin mereka pernah tertolong oleh dia. Dan karena itu mereka sangat terharu. Mereka menangis. Tapi sekali lagi saya katakan, perempuan-perempuan Yerusalem ini yang menangis ini sekedar reaksi psikologi biasa sebagai manusia. Ini tidak ada kaitan dengan reaksi nurani yang menyebabkan pertobatan. Sama dengan kalau kita mengingat, secara khusus teman-teman warga Gemi minggu lalu ketika kita mengingat Petrus yang menangis dengan sedihnya. Dia menangis karena dosa, dia menangis karena menyesal, dia menangis karena menginginkan pertobatan. Tapi perempuan-perempuan yang dikatakan di sini tidak seperti itu. Karena itu kalau kita perhatikan bagaimana reaksi Yesus di ayat 28. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Saudara-saudara, kalimat "jangan kamu menangisi aku", saya yakin ini bukan teguran Yesus seolah-olah yang mereka lakukan itu dosa. Bukan. Tapi Yesus sedang berusaha mengalihkan perhatian mereka, mengalihkan kesedihan mereka, perempuan-perempuan itu, bukan terhadap penderitaan Yesus, tetapi harusnya mereka menangis, meratap, bersedih terhadap penderitaan mereka dan penderitaan anak-anak mereka. Ini menjadi penting. Jadi sampai pada titik ini juga kita melihat bahwa Yesus tidak mengasihani diri sendiri ketika dia sedang dalam penderitaan. Tapi sekali lagi ayat-ayat ini memberi pelajaran berharga bagi kita. Saya tegaskan ulang kalimat tadi teman-teman. Yesus tidak menegur itu seolah-olah itu salah dan berdosa. Tapi Yesus bermaksud supaya mengalihkan perhatian mereka. Jangan meratapi aku, jangan menangisi aku. Yesus tidak mau
mereka menjadikan penderitaan Yesus sebagai objek tangisan mereka. Yesus mau supaya tangisan dan ratapan mereka teralih kepada penderitaan mereka sendiri. Kepada penderitaan mereka dan penderitaan anak-anak mereka yang akan terjadi nanti. Apa itu nanti kita bahas di ayat-ayat selanjutnya. Jadi ayat-ayat ini juga memberi pelajaran berharga bagi kita bahwa Yesus tidak menginginkan orang menangisi dia, menangisi penderitaannya. Yang Yesus butuhkan adalah iman yang sejati. Yesus tidak ingin orang meratapi dia. Yang Yesus inginkan adalah pertobatan sejati. Yesus tidak menginginkan tangisan kita atas penderitaannya. Tapi iman sejati yang dia tuntut. Bukan simpati, tapi iman yang sejati. Bukan tangisan atas penderitaannya, tapi pertobatan yang sungguh-sungguh. Sekali lagi seperti saya katakan tadi teman-teman, ini juga memberi pelajaran berharga. Bagaimana Yesus ketika mengalami penderitaan yang begitu hebat, dia tidak terjebak pada mengasihani diri sendiri. Tapi sekaligus ini memberi pelajaran berharga bagi hamba-hamba Tuhan, bagi pelayan-pelayan Tuhan, bagi pengajar-pengajar firman Tuhan. Apakah ketika hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan mengalami penderitaan karena iman, mengalami kesukaran-kesukaran hidup karena iman, apakah mereka masih mau belajar seperti Yesus dalam penderitaan, dalam kesukaran karena iman itu, masih memikirkan kebaikan orang lain, masih memikirkan pertobatan orang lain, masih memikirkan keselamatan orang lain? Ataukah mereka akan terjebak pada mengasihani diri sendiri? Yesus memberi teladan iman bagi kita, hamba-hamba Tuhan. Ketika hamba-hamba Tuhan yang sejati mengalami kesulitan, biar mereka tetap belajar dari Yesus, tetap memikirkan kebaikan orang lain, tetap memikirkan keselamatan orang lain. Rasul Paulus, saudara tahu, ketika dia di penjara, dia memikirkan keselamatan jemaatnya. Karena itu dari penjaralah Rasul Paulus menulis surat-surat yang kita baca dalam perjanjian baru hari-hari ini. Mereka, hamba-hamba Tuhan, atas teladan Yesus Kristus tidak terjebak pada mengasihani diri sendiri. Karena memang menyadari bahwa ini adalah rencana Allah. Sekali lagi, kata-kata Yesus ini menunjukkan bahwa Dia tidak membutuhkan belas kasihan kita. Yesus tidak membutuhkan belas kasihan kita. Justru kitalah yang membutuhkan belas kasihan Yesus. Itu akan sia-sia. Maksudnya, kalau kita seolah-olah menunjukkan belas kasihan kita terhadap Yesus, itu sia-sia. Pastilah kita sadar bahwa penderitaan yang dialami oleh Yesus itu sangat memungkinkan membangkitkan reaksi emosional. Orang bisa menangis ketika melihat penderitaan yang begitu luar biasa dari Yesus Kristus. Michael Sumigar, mungkin nanti kita lihat kalau cukup waktu sebentar, apakah masih cukup waktu untuk tanya jawab atau tidak. Kalaupun mungkin ada pertanyaan, mungkin nanti saya jawab di kolom chat. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa pasti penderitaan Yesus itu memang memunculkan emosi bagi orang-orang yang berhati lembut. Mereka bisa menangis. Tapi bukan itu yang Yesus butuhkan. Yang Yesus butuhkan adalah iman sejati, pertobatan yang sungguh-sungguh. Saudara, ambil contoh lain. Mungkin saudara pernah menonton film penderitaan Yesus, The Passion of the Christ. Kalau saudara menonton film itu, saya yakin banyak di antara kita yang akan menangis dengan begitu luar biasa karena melihat penderitaan Yesus yang begitu hebat.
Bagaimana Yesus mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Tapi kalau tangisan melihat film itu, melihat penderitaan Yesus yang digambarkan dalam film itu, tidak membangun iman sejati, tidak membawa kita dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, itu sia-sia. Itu tangisan yang sia-sia. Atau contoh lain, kita mungkin pernah menyaksikan bagaimana di dalam KKR ada orang-orang yang menangis. Tapi pertanyaannya adalah mereka menangis karena apa? Dalam ibadah itu, apakah mereka sekedar terharu dengan lagu-lagunya, atau mereka terharu karena kemampuan pemimpin pujian itu memainkan emosi, atau mereka sungguh-sungguh menangis karena mengingat dosa-dosanya? Nah, itu yang Yesus maksudkan juga. Yesus tidak membutuhkan tangisan kita atas belas kasihan kita atas penderitaannya. Yang dia mau adalah iman sejati dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Tapi saya tegaskan lagi, barang siapa mau menangisi dosa-dosanya, barang siapa mau dengan hati yang hancur, mau bertobat, datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup mengubah air matanya menjadi permata. Amin. Kita baca lanjut ayat 29. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan rahimnya, dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Teman-teman, kalau kita membaca dengan teliti bagian ini, saya baca lagi. Ayat 29. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, dan seterusnya. Ini agaknya ini ucapan bahagia yang aneh. Berbahagialah perempuan mandul, dalam terjemahan lain, diberkatilah perempuan mandul. Sekali lagi, ini ucapan bahagia yang agak aneh. Karena apa? Pada masa itu, orang mandul justru dianggap aib. Baik oleh masyarakat maupun dirinya sendiri, orang-orang yang mandul tidak punya anak itu di zaman itu menganggap dia tidak diberkati oleh Tuhan. Jadi ini agak aneh. Tetapi maksud sebenarnya dari kata-kata Yesus ini, berbahagialah, ayat 29. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Kata-kata Yesus ini sebenarnya maksudnya adalah akan segera datang kesukaran yang hebat. Kesukaran, penderitaan yang hebat akan datang sehingga keadaan tidak mempunyai anak itu dianggap lebih berbahagia, lebih diberkati daripada punya anak, tetapi melihat anaknya menderita, dianiaya, disiksa, dibunuh. Nanti kita akan terus bahas ini pada ayat-ayat selanjutnya. Sekali lagi, Yesus sudah mengingatkan, akan datang masa penderitaan yang begitu hebat, begitu luar biasa sehingga keadaan tidak mempunyai anak itu justru dianggap lebih berbahagia, lebih diberkati daripada orang pada waktu itu punya anak, tapi melihat anaknya menderita, anaknya disiksa, anaknya dibunuh oleh pedang. Tentang apa itu, nanti kita akan terus jelaskan. Sekaligus ayat ini menunjukkan kemahatauan Yesus tentang apa yang akan terjadi nanti. Apa yang akan terjadi nanti? Yesus sudah melihatnya. Keilahian Yesus muncul di sini. Dia tahu, dia melihat apa yang akan terjadi nanti. Apa itu?
Nah, ternyata saudara tahu, dalam sejarah pada sekitar tahun 70 Masehi, Yerusalem dihancurkan. Yerusalem dibakar. Bait Allah di Yerusalem itu dihancurkan oleh seorang jenderal Romawi pada waktu itu, namanya Jenderal Titus. Seorang sejarawan bernama Josephus. Saudara boleh cari di internet. Seorang sejarawan bernama Josephus mencatat bahwa pada masa itu, tahun 70 Masehi itu memang berlangsung dari 66 sampai 70 Masehi. Ada sekitar 1,1 juta orang Yahudi yang mati di Yerusalem. Kenapa begitu banyak? Nah, dalam catatan sejarah, ternyata Jenderal Titus mengepung Yerusalem pada tahun itu pada masa-masa perayaan Paskah, sehingga ada banyak orang Yahudi dari luar daerah yang pulang kampung. Mereka berkumpul di Yerusalem dan karena itu menyebabkan begitu banyak orang Yahudi berkumpul di Yerusalem. Tapi pada saat itu juga Jenderal Titus mengepung Yerusalem. Sebagian orang ditawan, yang lain mati kelaparan karena selama beberapa waktu mereka dikepung sehingga tidak ada yang boleh keluar masuk. Ada yang mati dengan pedang, ada yang disiksa dan kemudian disalib. Nah, itu yang terjadi di tahun, ada ribuan orang yang ditawan juga. Ada yang dibawa ke tempat-tempat pengasingan. Nah, peristiwa yang terjadi di tahun 70 Masehi itu sampai pembakaran bait Allah. Pemusnahan bait, penghancuran bait Allah itu persis terjadi seperti yang memang sudah dinubuatkan oleh Yesus Kristus. Baik dalam Injil yang kita sedang baca ini, Injil Lukas. Tapi saudara-saudara, bukankah penderitaan yang terjadi itu memang, katakanlah memang itu yang mereka inginkan? Coba kita ingat kalau misalnya kalau kita membaca di Matius pasal 27 ayat 24 sampai 25, ketika orang banyak berkumpul di hadapan Pilatus. Lalu saya baca untuk teman-teman Matius 27 ayat 24-25. Matius 27 ayat 24-25 ditulis begini. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Ayat 25, dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Jadi seolah-olah peristiwa yang terjadi di tahun 70 itu Tuhan juga mau bilang, ngoni yang suka toh itu, ngoni kan yang bilang biarlah darah Kristus itu ditimpakan atas kami dan atas anak-anak kami. Itulah akibat orang-orang yang menghina Yesus, yang mengutuk Yesus. Di sini juga yang kita baca tadi, dalam catatan saya teman-teman, penulis Injil Lukas memang juga seakan-akan mengulang. Jadi di sini ayat 20, pasal 23 ini penulis sepertinya mengulang nubuatan yang Yesus sudah sampaikan di pasal 21, Lukas 21 ayat 20 sampai 24. Saya baca untuk kita semua. Lukas 21, biar kita makin mendalami firman Tuhan ini teman-teman. Lukas 21 ayat 20 sampai 24. Judulnya tentang keruntuhan Yerusalem. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan dan orang-orang yang berada dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di
pedusunan, jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah, ayat 23, celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Jadi ada pengulangan nubuatan yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil Lukas 21 ayat 20-24 ini diulang lagi di sini. Yesus mengingatkan tentang itu. Jadi sekali lagi ketika di sini dikatakan berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Sekali lagi Yesus hendak mengingatkan bahwa pada masa yang akan datang ketika kesukaran yang besar dan dahsyat itu terjadi. Yang itu terjadi tahun 70 Masehi. Berarti sekitar 30 atau sampai 40 tahun kemudian setelah Yesus mengucapkan kata-kata ini. Pada masa itu orang lebih menganggap berbahagia orang yang tidak punya anak. Orang yang tidak pernah melahirkan itu lebih berbahagia. Karena orang-orang yang tidak punya anak, penderitaan mereka tidak sebesar penderitaan dari orang-orang perempuan yang melihat anak-anak mereka disiksa, dibantai, mati dengan pedang. Dalam catatan sejarah, ada banyak orang Yahudi yang disalib pada tahun-tahun itu. Nah, ini maksudnya. Bahkan pada masa itu, ketika mengalami penderitaan yang sangat hebat itu. Penderitaan yang sangat luar biasa itu. Orang menganggap lebih baik gunung menimpa kami. Biarlah bukit-bukit menimpa kami. Biarlah gunung-gunung menimbun kami. Nah, itu yang dikatakan kemudian di ayat 30. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami. Dan kepada bukit-bukit timbunlah kami. Teman-teman, kalimat ini mirip sebenarnya dengan yang ditulis dalam Hosea pasal 10 ayat 8 dan Wahyu 16 ayat 16 dan 17. Saya baca untuk teman-teman apa yang ditulis dalam Hosea pasal 10 ayat 8. Hosea pasal 10 ayat 8 ditulis begini. Bukit-bukit pengorbanan awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mesbah-mesbahnya. Dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, timbunlah kami. Dan kepada bukit-bukit, runtuhlah menimpa kami. Sama bukan? Lalu di Wahyu 16 ayat 16-17 juga muncul kalimat itu. Wahyu 6 ayat 16-17 saya baca untuk teman-teman. Wahyu 6 ayat 16-17. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada bukit. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu. Runtuhlah menimpa kami. Dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Nah, William Hendrickson, seorang penafsir, bilang memang Hosea pasal 10 ayat 8 itu berkaitan dengan hukuman Allah terhadap Samaria pada waktu mereka dihancurkan oleh Asyur. Lalu yang di Lukas ini, jadi sekali lagi, kata-kata ini sama persis. Tapi saya kira kita boleh membedakan bahwa yang di Hosea pasal 10 ayat 8 itu berkaitan dengan hukuman Allah atas Samaria. Ketika mereka dijatuhi hukuman, mereka dihancurkan oleh kerajaan Asyur. Lalu yang pada Lukas ini berkaitan dengan
hukuman Tuhan atas Yerusalem, di mana mereka nanti akan dihancurkan oleh tentara Romawi, kekuasaan Romawi pada tahun 70 nanti. Lalu yang di Wahyu pasal 6 ayat 16-17 itu tentu berkaitan dengan hukuman Tuhan pada akhir zaman nanti. Nah, ini penghukuman yang paling mengerikan tentu akan terjadi pada yang akhir zaman. Tapi ada penafsir William Hendriksen juga memberi catatan menarik dari bagian ini. Dia bilang, orang-orang yang jahat, yang kelihatannya menang saat ini, percayalah, mereka tidak akan bertahan lama. Orang-orang jahat yang sekarang kelihatan menang, mereka tidak akan bertahan lama. Cepat atau lambat mereka akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Biarlah kita berhati-hati, biarlah kita takut kepada Tuhan. Ayat 31, kita akan segera menyelesaikan ini. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Nah, saudara-saudara, kayu hidup di sini sebenarnya adalah gambaran tentang Yesus yang suci. Sekali lagi, ayat 31. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Jadi kayu hidup di sini sebenarnya semacam pantun, pembahasan secara simbolis. Kayu hidup di sini sebenarnya adalah gambaran tentang Yesus Kristus yang suci. Dan kayu kering di sini adalah gambaran tentang orang-orang Yahudi yang berdosa, yang bejat. Orang lebih suka membakar kayu kering daripada kayu yang hidup. Nah, artinya ketika Yesus mengucapkan kalimat ini, Yesus ingin mengatakan begini, kalau Yesus saja yang tidak berdosa, yang suci, diperlakukan seperti itu oleh orang-orang Romawi, bagaimana nanti orang-orang Yahudi yang bejat itu diperlakukan oleh orang-orang Romawi? Saya ulang. Kayu hidup di sini adalah gambaran tentang Yesus yang suci, dan kayu kering di sini adalah gambaran tentang orang-orang Yahudi yang berdosa, yang bejat. Orang lebih suka membakar kayu kering daripada kayu hidup. Jadi makna dari kata-kata Yesus di sini, Yesus seolah-olah ingin mengatakan, kalau Yesus saja yang suci, yang tidak berdosa diperlakukan sedemikian berat, sedemikian luar biasa dianiaya oleh orang-orang Romawi, apalagi nanti terhadap orang-orang Yahudi yang memang berdosa, bagaimana mereka nanti akan diperlakukan dengan sangat kejam, dengan sangat keji oleh orang-orang Romawi nanti. Dan itu terbukti seperti saya katakan tadi, itu terbukti pada sekitar tahun 70 Masehi. Bagaimana orang-orang Yahudi itu dibantai, Yerusalem dihancurkan, Bait Allah dihancurkan, sehingga sekali lagi saya katakan tadi, dalam catatan seorang sejarawan Josephus, dia bilang ada sekitar 1,1 juta orang yang mati pada waktu itu. Namun saudara-saudara, ada komentar yang menarik dari Matthew Henry dari bagian ini. Matthew Henry bilang, kalau kita boleh memperluas penafsiran atas ayat ini, Matthew Henry seolah-olah mau bilang begini, kalau Allah menimpakan malapetaka yang begitu hebat dan luar biasa terhadap Yesus Kristus yang tidak berdosa, kalau Allah boleh menimpakan malapetaka yang begitu besar kepada Yesus yang hanya menanggung dosa orang lain, bagaimana nanti malapetaka yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang memang berdosa? Sebab itu, teman-teman, saudara-saudara, kita membutuhkan Kristus. Kita membutuhkan Kristus. Hanya Yesus Kristus yang boleh menyelesaikan dosa-dosa kita.
Hanya Dia yang boleh menghapus dosa kita. Yesus Kristus bukan salah satu penebus, tapi satu-satunya penebus. Yesus Kristus bukan satu-satunya juru selamat. Maaf, Yesus Kristus bukan salah satu juru selamat, tapi satu-satunya penebus dan satu-satunya juru selamat. Yesus Kristus bukan salah satu jalan, tapi satu-satunya jalan. Hanya Yesus yang sanggup memperdamaikan hubungan kita dengan Allah. Tidak ada jalan lain. Tidak ada pribadi lain. Karena itu kita membutuhkan Yesus. Maka orang-orang yang mau berlari-lari datang kepada Yesus Kristus, mau menangisi dosanya, dengan hati yang hancur meminta pertobatan kepada Kristus, percayalah, Tuhan tidak akan menimpakan malapetaka kepada dia di akhir zaman. Tapi Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan. Amin. Percayalah, kita membutuhkan Kristus. Terakhir, ayat 32. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Nah, saudara-saudara, ini memang mau tidak mau harus dibaca sebagai penggenapan dari nubuat-nubuat dalam perjanjian lama. Salah satu yang boleh kita baca di dalam Yesaya 53 ayat 12. Ditulis begini. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, nubuat ini digenapi. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Yesus digiring, disalibkan bersama dua orang penjahat di sini. Artinya ayat ini memberi kita pengertian sekali lagi bahwa satu saya katakan tadi, ini penggenapan atas nubuat-nubuat kristologi di perjanjian lama. Memberitahu kita bahwa keselamatan kita memang adalah rencana kekal dari Allah. Ini bukan tiba saat tiba akal. Allah sudah merencanakan keselamatan ini dari kekekalan. Kematian Yesus Kristus sudah disepakati sejak kekekalan antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa merencanakan keselamatan. Allah Anak menggenapi keselamatan. Tapi sekaligus ayat-ayat ini memberitahu kita bahwa Allah itu pasti selalu menggenapi janji-janjinya. Selalu menggenapi nubuatnya. Selalu menggenapi firman-Nya. Semua firman Allah akan digenapi. Semua firman Allah tidak ada yang akan dilupakan oleh Allah. Karena itu tetaplah percaya kepada Dia. Tetaplah percaya penuh kepada Yesus Kristus. Karena Dia tidak pernah ingkar janji. Tuhan Yesus memberkati. Demikian penjelasan-penjelasan saya kiranya boleh menolong kita untuk melakukan pendalaman Alkitab. Sekali lagi, seperti saya katakan tadi, secara khusus mungkin boleh menjadi bahan perbandingan bagi teman-teman yang akan memimpin ibadah di minggu depan. Secara khusus teman-teman warga Gemim, anggota sidih jemaat yang akan memimpin. Ya mungkin kalau teman-teman pendeta sudah sangat paham, tapi mungkin ada anggota sidih jemaat yang mau belajar memperlengkapi diri untuk mempersiapkan diri memimpin ibadah di minggu depan. Kiranya ini boleh menolong teman-teman. Saya mengakhiri eksposisi ini. Mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang suci. Tolonglah kami untuk makin mengasihi Kristus dalam segala keadaan. Dan tolonglah kami untuk tetap menjadi pengikut Kristus yang setia. Mau memikul salib, menyangkal diri, dan terus-menerus mengikut Yesus dalam keadaan apapun. Ampuni dosa kami Bapa. Berkati teman-teman yang menyaksikan siaran ini, berkati teman-teman yang akan menyaksikannya nanti. Berkati gerejamu, berkati orang-orang yang terus merindukan Tuhan. Berkati mereka yang bergumul karena iman. Berkati hamba-Mu yang hina ini. Dengarkan doa kami Bapa,
Dalam nama Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikian, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati teman-teman.